Fajar belum datang ketika ayahku terbangun dari tiduran malam yang panjang. Suara jangkrik masih terdengar nyaring, bersahut-sahutan di balik jendela rumah kayu kecil kami. Hari itu Kamis pukul 3 pagi, ketika ayahku mulai bergerak mempersiapkan diri untuk perjalanan yang sudah menjadi rutinitasnya, menarik kayu dari hutan dengan bantuan kerbau jantannya, Jali. Jali bukan sekadar kerbau baginya, dia adalah teman setia yang selalu ada dalam setiap langkah, berbagi beban berat di hutan. Dengan tanduk melengkung yang gagah dan tubuh besar berotot, Jali adalah andalan ayahku. Di desa kecil kami, hanya sedikit orang yang memiliki kerbau sekuat Jali. Ayahku mengenakan pakaian sederhana, kemeja, kusut dan celana longgar yang sudah usang karena sering dipakai bekerja, di mana mengambil tali besrun yang biasa digunakan untuk mengikat kayu, kemudian berjalan ke kandang untuk menjemput Jali. Saat pintu kandang dibuka, Jali mengeluarkan suara rendah, seolah menyambut majikannya. Ayahku menepuk lembut leher Jali sambil berkata, "Hari ini kita akan bekerja keras lagi, Jali." Langit masih gelap ketika mereka berangkat, hanya lampu minyak kecil di tangan ayahku yang menjadi penerang di jalan setapak yang basah. Di sisi lain, Jali berjalan mantap, kakinya yang besar menapak di tanah dengan langkah tenang. Jalan menuju hutan dipenuhi akar-akar pohon dan daun basah akibat embun malam. Setiap langkah terasa berat dan sepi, namun sudah biasa bagi ayahku. Saat tiba di tepian hutan, suasana berubah menjadi lebih sunyi, pepohonan besar menjulang tinggi, menciptakan bayangan gelap di antara mereka. Burung-burung hutan yang biasa bernyanyi belum terbangun, hanya ada bunyi gemerisik angin yang menggoyangkan dedaunan. Ayahku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri dari rasa dingin dan keheningan yang sedikit mencekam. Setelah berjalan sekitar 1 jam, mereka sampai di sungai kecil yang menjadi tanda perbatasan masuk ke dalam hutan lebih dalam. Sungai itu dangkal, tetapi arusnya cukup deras. Air jernihnya memantulkan cahaya bulan yang tersisa di langit. Ayahku menghentikan langkah sejenak, membiarkan Jali minum sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Namun ada sesuatu yang aneh pagi itu. Jali yang biasanya tenang, tiba-tiba berhenti minum dan mengangkat kepalanya. Ia mengendus-endus udara. Matanya yang besar tampak waspada. Ayahku merasa ada yang tidak beres. Ia menatap sekeliling, tapi tak ada apa-apa selain gelapnya hutan dan suara aliran sungai. "Kenapa, Jali?" tanya ayahku pelan sambil mengelus tubuh kerbau itu. Tapi Jali tetap gelisah, kakinya menggaruk-garuk tanah seperti bersiap menghadapi sesuatu. Ayahku mulai merasa ada yang tidak beres. Hutan yang sudah sering ia lalui tampak berbeda pagi ini. Ada rasa dingin yang tak biasa, bukan dari embun, tetapi dari sesuatu yang tak kasat mata, sebuah firasat buruk yang menggelitik tulang belakangnya. Meskipun begitu, ayahku tidak berhenti. Ia percaya dan Jali akan melindunginya seperti biasa. Dengan langkah hati-hati, mereka mulai menyeberangi sungai kecil itu, menuju lebih dalam ke dalam gelapnya hutan. Ayahku tidak tahu bahwa bahaya besar sedang mengintai dari balik pepohonan. Setelah menyeberang, kegelisahan Jali semakin kentara. Kerbau itu berhenti beberapa kali, mengendus udara dan sesekali mengeluarkan suara lirih. Ayahku mencoba menenangkan Jali dengan suara lembut. "Jangan takut, Jali. Kita sudah sering melewati tempat ini." Tapi kata-kata itu lebih seperti penghiburan untuk dirinya sendiri. Hutan yang biasanya akrab baginya kini terasa asing. Ketika mereka sampai di seberang sungai, angin dingin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Suara aliran air perlahan tergantikan oleh keheningan yang mencengangkan. Hutan yang biasanya ramai dengan suara jangkrik dan burung-burung malam mendadak senyap. Bahkan, langkah kaki Jali di tanah terasa menggema di telinga ayahku. Aku mulai merasa ada sesuatu yang mengawasi. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencoba mencari tahu sumber kegelisahannya. Di kejauhan, ia mendengar suara samar, bukan suara air atau angin, melainkan sesuatu yang berat dan mengancam. Jali tiba-tiba berhenti, kepalanya terangkat tinggi, matanya tajam menatap ke arah semak-semak di depan mereka. Ia mengeluarkan suara rendah, hampir seperti peringatan. Ayahku mengikuti arah pandangan Jali, tubuhnya mulai berkeringat meskipun udara sangat dingin. Dari balik semak belukar muncul sepasang mata menyala dalam kegelapan. Mata itu berwarna keemasan, memantulkan cahaya samar dari bulan. Ayahku membeku. Itu adalah seekor harimau, hewan buas yang hanya sesekali muncul di daerah itu. Tubuh harimau besar itu perlahan muncul dari semak-semak, sing bilangnya terlihat jelas di bawah cahaya bulan. Gigi tajamnya menyeringai, sementara ekornya bergerak perlahan, seolah menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Ayahku tahu, tidak ada tempat untuk lari. Tubuhnya gemetar gigil, tetapi ia mencoba tetap tenang. Ia berbisik pelan, "Jali, jangan bergerak." Namun Jali tidak mendengarkan. Kerbau itu berdiri tegak,
Tanduknya terangkat tinggi, dan kakinya menjejak tanah seperti siap menghadapi bahaya. Harimau itu mendekat dengan langkah perlahan. Mata kejamnya tertuju pada ayahku. Ayahku tahu, harimau ini sedang mengukur jarak. Sekali ia melompat, semuanya bisa berakhir. Tali yang dipegang ayahku semakin erat, tetapi tangan itu mulai gemetar tak terkendali. Dalam ketegangan itu, Jali mengeluarkan suara keras, menghentak tanah dengan kakinya. Ayahku tersentak kaget, dan harimau itu pun berhenti, terkejut oleh keberanian Jali. Pertarungan sengit pun dimulai. Harimau menerjang dengan cakarnya yang besar, mencakar tubuh Jali hingga darah mengalir dari luka di sampingnya. Namun Jali tidak mundur. Dengan kekuatan penuh ia menyeruduk harimau, membuat hewan buas itu terguling di atas tanah. Pohon-pohon di sekitar mereka bergoyang akibat pergerakan kedua binatang besar itu. Ayaki hanya bisa berdiri terpaku. Dadanya sesak melihat Jali berjuang mati-matian untuk melindunginya. Ia ingin membantu, tetapi apa yang bisa dilakukannya melawan makhluk sebesar itu? Dengan tangan gemetar, ia meraih sebatang kayu yang tergeletak di tanah, tetapi ia tahu kayu itu tak akan berarti banyak. Harimau kembali menyerang, kali ini lebih cepat dan lebih ganas. Ia melompat ke punggung Jali, mencengkeram dengan cakarnya. Jali menggoyangkan tubuhnya dengan keras, berusaha melepaskan harimau dari punggungnya. Ketika harimau akhirnya terjatuh, Jali menggunakan tanduknya untuk menyerang lagi, membuat harimau terpukul mundur beberapa langkah. Pertarungan itu terus berlangsung, setiap detiknya terasa seperti keabadian. Darah bercipratan di tanah hutan, tubuh Jali penuh luka, tetapi ia tidak menyerah. Akhirnya, harimau yang kelelahan dan terluka memutuskan untuk mundur. Dengan geraman pelan, ia berbalik dan berlari masuk ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan Jali dan ayahku. Namun doas kemenangan ini terasa pahit. Jali berdiri dengan tubuh yang bergetar, luka-luka di tubuhnya terlalu banyak. Ayahku berlari menghampiri Jali, memeluk tubuh besar itu sambil menangis. Jali, bertahanlah, bisiknya, tetapi napas Jali semakin berat. Jali sang pahlawan jatuh berlutut ke tanah. Ia menolehkan kepalanya ke arah ayahku untuk terakhir kalinya, seolah ingin memastikan bahwa ia baik-baik saja. Dengan satu tarikan napas panjang, Jali akhirnya terjatuh sepenuhnya ke tanah. Matanya perlahan menutup. Ayahku terdiam sejenak, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Lalu Corey's menangis keras memeluk tubuh Jali yang sudah tak bernyawa. Ia kehilangan sahabat sekaligus pelindung setianya. Hutan perlahan kembali sunyi setelah harimau melarikan diri. Namun sunyi itu bukanlah ketenangan, melainkan duka yang dalam. Jali, sang kerbau pemberani, telah memberikan segalanya untuk melindungi ayahku. Ayahku berlutut di samping tubuh Jali yang besar dan penuh luka. Darah yang mengalir dari tubuh kerbau itu membasahi tanah hutan, menciptakan pemandangan yang memilukan.